Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Khair Rahman dari kelas 11 IPS 1 absen 4. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bab 4, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama, makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Namun, bila dilihat secara mendalam, hubungan internasional merupakan suatu studi mengenai interaksi aktif antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan kesatuan subnasional. Kelompok-kelompok atau badan-badan dalam suatu negara seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Yang kedua, ada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Hubungan internasional merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain. Semua negara memiliki ketergantungan satu sama lain. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Kelangsungan hidup sebuah negara dapat terancam karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasaan negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bantuan negara lain tersebut diperlukan untuk membantu pemecahan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara, baik mengenai ekonomi, politik, atau masalah sosial. Tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, hubungan internasional merupakan hal penting bagi suatu negara. Para tokoh pendiri Indonesia mengetahui pentingnya hubungan dengan negara-negara lain bagi Indonesia. Sejumlah tokoh telah menjalin hubungan dengan para pemimpin negara lain sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, negara-negara seperti Mesir, Australia, dan Arab Saudi mendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan negara-negara tersebut membuktikan telah terjalinnya hubungan internasional Indonesia. Dengan terjalinnya hubungan internasional, tujuan dan cita-cita luhur suatu negara lebih mudah dilakukan, terlebih bagi negara seperti Indonesia yang ditunjukkan ikut serta dalam perdamaian dunia. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam melaksanakan politik luar negeri. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berhubungan dengan situasi saat itu. Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan, yaitu adanya dua negara adidaya dunia setelah Perang Dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat menjadi pemimpin blok barat dengan ideologi liberal, sedangkan Uni Soviet pemimpin blok timur dan ideologi komunisme. Untuk itu, dalam politik luar negeri, Indonesia memilih tidak bergantung pada salah satu kekuatan
lautan besar, namun berdiri di antara keduanya. Saya akan menjelaskan bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap integrasi nasional. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Hal ini adalah karunia Tuhan yang wajib kita syukuri. Kemajemukan tersebut dapat menjadi kekuatan dan juga kelemahan apabila persatuan dan kesatuan bangsa goyah. Selain berguna bagi internal negara, persatuan dan kesatuan juga diperlukan dalam menghadapi ancaman dari luar. Oleh karena itu, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup NKRI. Di kelas 10 kita telah membahas mengenai ancaman terhadap Indonesia, negara Indonesia. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ancaman tersebut. Hal ini sangat penting untuk dipelajari karena banyak sekali ancaman yang tanpa kita sadari dapat mengancam integrasi nasional. Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau non-fisik, konvensional atau non-konvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau non-militer, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, ancaman adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Sekian penjelasan materi bab 4 dan bab 5 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.